bergeser ke Pak Ponto ya. Melihat junior Anda ini Pak Ponto, Panglima TNI kan mau bagaimanapun junior Anda. Gimana Pak Ponto melihat situasi seperti ini? Jadi gini, saya perlu luruskan dulu. Jadi tadi kan sudah dimulai dengan bersih lingkungan ya. Ya. Jadi perlu saya tekankan bahwa sejak dahulu TNI itu tidak tertutup bagi anak PKI. Tidak tertutup, itu deh. Tadi bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu apa? Ya. Bersih lingkungan itu adalah kita mencari keterpengaruhan dari keluarga itu terhadap anaknya. Oh. Nah itu. Bapak ke anak. Bapak gitu ke ya. anaknya. Jadi Filtrasi bukan ideologi ditolak karena dia anak seorang PKI. Bukan. Coba cari, tidak ada satu aturan pun yang melarang anak anggota PKI untuk ikut tes masuk TNI. Jadi judulnya bukan boleh masuk TNI, Ya. boleh ikut tes masuk TNI. Ya. Itu saya perlu Jadi nggak ada luruskan yang dulu. dilarang ya, Pak? Tidak ada Dari yang dulu ya? dilarang. Tapi- Semua warga negara Indonesia boleh ikut tes masuk TNI ya. Itu satu. Lalu sejak kapan? Ya sejak dulu. Saya tahun 73 masuk sudah seperti itu. Lalu tahun 2004 itu diperkuat di dalam Undang-Undang TNI. Pasal 28 ayat 1 persyaratannya. Tidak ada persyaratan bahwa anak anggota keturunan PKI itu tidak boleh mendaftar. Boleh semua mendaftar. Oke. Jadi semua warga negara Indonesia, anak siapapun boleh mendaftar. Nah setelah mendaftar kan ada tes namanya. Nah itu yang tadi bersih lingkungan. Lolos Dari nggak barang salah ini? satu bersih lingkungan itu ada keterpengaruhan enggak ini orang-orang ini? Terpengaruh dari apa? Ya yang tadi, Leninisme, komunisme, sesuai Tap tap MPR. MPR. Ditambah lagi kanan kiri yang radikal, yang teroris, Apa yang indikatornya? ingin memberontak. Masalah. Ada banyak kita Misalnya. yang mau memberontak. Nah itu masuk semua sudah ada di situ. Dalam pertanyaan-pertanyaan itu kan ada 500-an pertanyaan itu. Oke. Nah itu kita bisa menyimpulkan, nah ini terpengaruh. Oke. Jadi dari sekian banyak, itu ada 400-an, satu aja ragu, kita tim ini, saya 15 tahun ikut tim itu. Jadi kalau dia ada keraguan, satu aja TMS gugur. Nah, oh iya bagian Intel nih Satu dosen. aja. Ya, TMS, baik itu. sih ya. Jadi tidak boleh, semua harus MS, Siap. MS. Satu aja gugur. Oke. Nah, Kalau melihat ini Pak kalau Ponto melihat gimana? tadi, saya lihat tadi, itu namanya seorang kolonel, kalau ditanya panglima, ya panik, ya jawabnya seenaknya gitu aja. Oh itu anak PKI, padahal di dalam, nah ini di dalam intern kita ya, anak PKI itu bukan karena dia anak PKI, karena itu ada keterpengaruhan. Oh. Jadi itu sebenarnya yang realnya itu, oh dia terpengaruh, ada terpengaruh terhadap itu tadi, Leninisme, salah satulah dari tiga itu. Ya. Tapi yang dicari kan bukan tiga itu saja. Banyak, yaitu semua kalau istilah kita eka, eki, ela. Yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, Yang dan ekstrim yang lain-lain. tidak ekstrim itu seperti apa, Laksamana? Ya, yang tidak ekstrim ya dia tidak dari itu dia tidak terpengaruh. Oh, ini Eka itu ya kan? untuk ini dia ada kira-kira bersimpati. Ya. Oh ini ada benar. Oh ini ada benar. Jadi dia tidak membenarkan ini. Jadi hanya yang dilihat. Oh iya ini patokan kita pertanyaan terhadap dihadapkan kepada si Oke. Pancasila. Jadi kalau Pak Ponto katakan tidak pernah ada aturan untuk orang-orang keturunan siapapun mendaftar. Iya, Tapi tidak ada. kalau misalnya ini yang publik pahami ya Pak, Kang Ajat juga mungkin pemikiran bahwa tidak hanya boleh mendaftar, tapi bisa diterima dan enggak. menjadi anggota TNI. Kalau dilihat itu kan kita lihat betul. Zaman saya tidak ada anak PKI yang tidak boleh masuk kan, masuk tes. Ini kan mereka sedang berbicara tentang tes. Belum tentu lolos Belum berarti. tentu. Jadi belum tentu. Anda melihat bahwa Panglima Belum. TNI tidak mengizinkan Itu bukan atau membolehkan baru-baru. orang lolos gitu. Iya itu sudah jadi bukan Jadi nggak kebijakan- progresif amat seperti Enggak, kata Kang Ajat tidak. berarti. Jadi jangan dibilang mungkin bahwa gini. itu adalah kebijakan Panglima TNI. Bukan. Itu adalah kebijakan negara yang membuka semua warga negara Indonesia boleh ikut mendaftar dan itu dijalankan. Tapi kalimat-kalimat seperti tadi keterpengaruh bersih Bebas- lingkungan bersih itu lingkungan. dianggap seakan-akan keturunannya nggak boleh, bukan itu. Apa yang dialami Pak Ponto benar. Tetapi sebuah media online 22 September 2017 membuat judul gini, Trisutrisno minta TNI tolak anak cucu. Nggak cuma anak cucu, udah bertambah lagi generasinya tuh.
kalau 82 bilangnya generasi kedua hanya anak, ini Iya. tambahin. Anak cucu ex-PKI jadi tentara. Artinya mungkin secara aturan hitam putih nggak ada, tetapi imbauan-imbauan semacam ini oleh para senior TNI terus digembar-gemborkan, diulang-ulang semacam Bukan, itu. bukan. Ini yang saya bilang tadi, di dalam bahasa kita, di dalam bahasa intern TNI itu, untuk mempersingkat keterpengaruhan ya udah bilang aja dia anak cucu TNI aja lah. Tapi nanti begitu testing itu enggak ditanya ini PKI enggak. Nah. Tapi yang dilihat itu keterpengaruhan. Ya. Pertanyaan Jadi memang lanjutan kalau orang nanti. lain nggak akan ngerti, Iya. tapi kita yang ikut di dalam itu Iya. tahu betul. Pertanyaan lanjutan nanti Pak Ponto, apakah kalau pasti bapak atau kakeknya itu PKI, apakah akan mempengaruhi secara ideologis kepada anak cucunya? Tapi nanti aja kita bahas. Saya mau minta komentar Rocky dulu. Gimana Bung Rocky yang mulia dalam melihat persoalan? Kenapa Anda takut-takut gitu? Takut dia. Ada nggak? Pak Rocky. Sekarang? Iya Sekarang dong. ini Iya, gimana, masa Pak Rocky? besok dong. Sekarang? Sekarang Pak Iya Rocky, dong. ya. Gue pikir dulu nih. Jadi Iya. ya. Coba-coba ini forum untuk Rocky dulu Pak. Ya, izin Pak. Silakan Pak Rocky. Kalau soal keterpengaruhan, saya 15 tahun berupaya mempengaruhi mahasiswa saya supaya percaya pada jalan pikiran Marx. 15 tahun. Karena saya ngajar Marxisme 15 tahun. Sejak Orba nih ya. Iya sejak tahun 2000 lah. Oh, berarti Ngajar. udah. Kalau sebelum Orba itu ya LSM ngajar begituan. Jadi coba kita perhatikan nih, ajaran Marxisme itu. Soekarno bilang dia Marxis. Sultan Syahrir tidak pernah lepas dari buku 3 jilid Das Kapital dan 1 contribution to political economy ditulis oleh Karl Marx. Jadi semua pendiri kita, bangsa kita sebetulnya Marxis. Tapi apakah dia Leninis? Enggak. Dia sosialis gitu. Hatta pasti Marxisme. Teori koperasi itu teori Marxisme. Jadi dari segi riset kita mau terangkan bahwa peristiwa 65 itu adalah konsekuensi dari perang dingin. Dan itu dasarnya tuh. Sehingga kita ikuti dalil Amerika tuh. Supaya tidak terjadi contagious effect itu, efek berantai itu yang dari mulai dari Korea ke sini, Vietnam, Laos segala macam tuh. Lalu dibikinlah kita diumpankan pada teori McCarthyism yang sebetulnya itu juga hoax sebetulnya kan digembar-gemborkan oleh Menteri Luar Negeri McCarthy bahwa Amerika tuh akan dikuasai oleh komunis. Itu kampanye ideologi kan atau kampanye anti ideologi. Nah, kita masuk di situ. Jadi sebetulnya kalau terjadi pembelahan politik di masa itu biasa aja. Wong PKI pada waktu itu partai resmi kok. Kan PKI partai resmi, nggak boleh dilarang pada waktu itu tuh. Oke. Karena dia kalah maka dia dilarang. Kalau dia menang ya udah kita jadi komunis kan. Jadi kita mesti lihat dulu genealogi dari peristiwa ini. Itu satu poin tuh peristiwa. Banyak betul pendiri bangsa kita yang menganggap bahwa Indonesia itu memang mesti didesain secara sosialistis. Ya. Artinya secara marxistis. Saya bilang sosialisme siapa? Ya sosialisme bapaknya adalah Marxis. Marx adalah bapak sosialisme itu. Sila kelima kita Pancasila itu dasarnya adalah Marxisme. Sila kerakyatan juga dasarnya adalah Marxisme itu. Tapi yang kita larang adalah komunisme. Karena komunisme itu bengis, komunisme itu membunuh orang. Kan itu, Leninisme itu membunuh. Marxisme tidak membunuh. Marxisme adalah ajaran tentang keadilan sosial. Ya. Marxisme yang berubah menjadi komunisme itu karena ajaran politik Lenin yang kemudian berakibat, apalagi di Pol Pot itu berapa 3 juta orang yang mati tewas karena ideologi itu. Kalau kita tanya apakah 3 juta orang itu Marxis, nggak ada yang ngerti Marxisme, yang ngerti adalah pimpinan-pimpinan partainya aja tuh. Dari klaim PKI ada 4 juta anggota aktif Partai Komunis Indonesia itu dan pengikut silent, pengikut tersembunyinya ada 20 juta. Kalau kita anggap oke lah ada 20 juta, kita korting lah 10 juta tuh. 10 juta anggota PKI pada tahun 65, kalau kita bikin komputasi dan masukin di dalam matriks 100 kali 100 diolah sebagai big data, semua kita itu punya kaitan dengan PKI. Karena setiap kali 6 orang berkumpul, itu pasti ada kaitan dengan 6 orang yang lain. Begitu cara melihatnya kan, populasi itu. Nggak berselingkungan dalam Pasti konteks semua orang itu. nggak berselingkungan, saudara karena kawin, karena pacaran itu pasti kan. Nah, karena itu betul Pak Ponto tadi, keterpengaruhan itu yang mesti diingatkan.
Jadi misalnya ada seorang kakek punya 5 cucu, yang 3 memang mangga pada kakeknya, tapi yang 2 karena dididik di dalam tradisi liberalisme Amerika, misalnya pergi sekolah dia benci pada tiga apa namanya cucunya yang lain kan, saudara-saudaranya yang lain tuh. Jadi bukan itu intinya tuh, bukan anak cucu tapi keterpengaruhan. Kalau Nah, sekarang saya turunkan 2 oktav ke bawah sedikit. nggak perlu 1 oktav aja gue udah ngerti. Gestur apa yang Anda baca dari Jenderal Andika tadi? Itu yang mau saya terangkan sekarang dalam oktav kedua tadi itu udah turun. Yang kita baca sekarang bukan gesturnya Panglima, tapi gestur dari mereka yang akhirnya masuk dalam kontroversi. Gestur dari ribuan atau ratusan poster yang beredar bahwa Andika adalah PKI. Kan tiba-tiba kita lihat ada penyeragaman kan, Andika PKI. Jadi ini momentum yang dipakai blessing in disguise. Pak Andika bilang begitu, Panglima, maka ada kesempatan untuk membuli Andika karena Andika punya potensi melawan Jokowi dalam persaingan politik sebagai presiden misalnya. Jadi kita masuk di dalam situasi itu sekarang. Itu kacaunya. Situasi yang di tahun 65 adalah akibat dari perang dingin. Ini spanduk ini ya, Bung Rocky ya. Ya beginian, ini kan seragam semua kan. Betul. Jadi bagaimana kita membaca sesuatu yang dibicarakan di ruang rapat upaya untuk memperbaiki kurikulum TNI, spill over ke dalam politik hari ini. Ya karena memang hari ini politiknya begitu. Andika lagi saya bisa bayangkan milenial kalau ditanya siapa profil pemimpin dunia Anda tuh, dia akan bilang kalau edisi sekarang itu Putin dan Erdogan. 2 tokoh itu dianggap sebagai punya profil, punya kapasitas, kuat secara mental dan posturnya bagus tuh. Sekarang kalau profil Putin dan Erdogan diimplementasikan ke Indonesia, ketemunya Andika. Nah ini dia nih, kayak ini. Beginian kan? Iya betul. Jadi Gitu. beberapa survei nanti Itu kita akan bahas gila. juga mengenai survei. Ini potensi untuk menyaingi Ganjar yang nggak ada kepemimpinan. Siapa lagi? Anies. Ridwan Kamil yang zozo lah gitu. Anies yang dianggap terlalu sipil misalnya kan. Macam-macam gitu. Ya Prabowo dengan sendirinya mengambil kesempatan untuk ambil spill over dari survei itu kan. Kan Prabowo tuh oke, gue juga ada proto atau proksi Putin lah. Dari begitu kan. Jadi yang menarik adalah pembicaraan tadi yang sebetulnya logika itu udah selesai di kalangan TNI, lalu meluas ke dalam wilayah politik. Itu yang kemudian jadi ramai sekarang. Tapi kalau publik memahaminya Bung Rocky, misalnya kalau tadi kata Pak Ponto, ini enggak Bud, ini tuh cuman supaya bisa daftar saja. Kalau ketika ada Lulus keterpengaruhan, itu itu beda lagi. Nggak peduli soal itu. Enggak, yang lu lihat apakah Pak Andika itu sebenarnya masuk ke dalam area itu aja atau memang lebih progresif seperti kata Kang Ajal? Ya kalau boleh terlibat ya karena dan boleh itu Anda menjadi mau anggota tanya TNI. saya spill overnya atau bagian itu doang. Kalau spill over kita bisa bikin analisis macam-macam. Bu Andika membaca peluang karena itu mesti berbaik-baik dengan PDIP karena sinyal semacam itu sinyal PDIP. Kan itu soal yang jadi tidak relevan lagi kan. Jadi profan gitu. ya. Iya. Tapi tetap kita mesti anggap bahwa kalau misalnya kita berpikir bahwa oke, kita harus halangi anak cucu PKI dalam bahasa publik tadi kan. Bagaimana caranya? Gampang, populasinya itu naik terus. Kan kalau dia tidak kita biarkan, kan gampangnya, tentu populasi anak cucunya terus bertambah kan. Dari 20 juta itu sekarang mungkin udah 60 juta. Bagaimana cara untuk menghentikan populasi? Larang populasi. Jadi orang nggak boleh dikebiri gitu supaya nggak bertambah anak cucunya. Kan absurd betul kan? Selama ada populasi bertambah. Jadi apa yang mesti diambil oleh negara? Pembicaraan ini 3-4 tahun lalu di era pertama Pak Jokowi kita udah LSM bikin seminar, Pak Luhut bahkan undang kita ke area duta, tapi nggak selesai gitu. Simposium. Simposium. Ada Jenderal Agus juga nih nanti. Ada itu Pak Agus juga yang terlibat bikin kurikulum. Karena situasi keterpelahan bangsa ini tidak bisa diakhiri dengan semacam tukar tambah kepentingan aja. Pak Jokowi gagal membuat bangsa ini tumbuh secara demokratis. Intinya begitu. Memang kalau dari awal Pak Jokowi mengatakan saya pemimpin sipil, maka seluruh keputusan itu ada di saya. Oleh karena itu kita lakukan kurikulum demokratisasi. Demokratisasi adalah kesetaraan argumen. Ini nggak bisa, nggak ada. Tetap kadrun dan segala macam itu terlihat dalam spanduk tadi. Terus kita bisa duga siapa yang bikin spanduk itu? Ya pasti dituduh kadrun itu. Padahal mungkin sekali orang yang anti Andika itu yang bikin spanduk itu tuh. Itu wilayah yang
menjadi keahlian Pak Ponto yang sebetulnya dia tahu siapa tapi dia nggak mungkin sebut. Dia pura-pura nggak tahu aja, Bos. Kan nggak mungkin dibocorin di sini. Bisa. Dari paparan teoritis Pak Ponto tadi, sekarang bisa nggak Pak Ponto menyebutkan bahwa dia sebetulnya anak turunan PKI dan dia tidak terpapar dan sekarang menjadi perwira di lingkungan TNI? Nah, Ada nggak? Itu yang saya bilang, kita kan tidak pernah melihat detail bahwa ini siapa saja. Enggak Kan pernah. ada proses wawancara selain tes tertulis Betul. psikotes itu. Pasti Ada. kan ditanya orang tua Bapak- Anda apa, bapak lu siapa? kakek Anda apa. Kakek Seperti lu siapa? saya aja yang mau jadi PNS Oke, begitu, kalau apalagi melihat di itu, TNI. sepanjang pengetahuan saya, kalau dia punya pernah bapak ibunya itu, pengaruh ada. Berarti pasti. Pasti pengaruh ada. Nah, Kita bisa lihat Ya artinya dosa keturunan yang itu yang berlaku sudah pernah kan? yang sudah pernah lihat ya, yang dekat itu terpengaruh. Kita tanya aja bagaimana dengan pemberontakan PKI, pasti dia akan bilang oh ya ini disampaikan secara ilmuwan tadi itu kan, dia akan bergeser secara ilmuwan seperti ini. Bagi kita wah ini pengaruh, nggak usah daripada bikin pusing. Jangan lupa TNI itu praktisi loh. Kita itu bukan ilmuwan. Apa yang disampaikan Pak Rocky Gerung benar, tidak salah. Oke. Tapi untuk TNI itu terlalu ruwet mikir Iya, gitu. gini. Nah, Itu ruwet. coba Rocky. Itu Kan dia. memang seolah-olah terpengaruh itu hanya karena warisan kekaguman pada kakek Ya. yang enggak. Ini ada orang begitu diperiksa oleh TNI, saya bikin fiksinya itu. Ternyata dia menganut ideologi komunisme itu. Waktu ditanya, Bapak Ibu Anda siapa? Bapak Ibunya Muslim, taat. Pernah jadi PKI? Enggak. Tuh, kakeknya apa? Kakeknya liberal tulen. Lalu dia terpengaruh dari siapa? Ya karena dia baca Pol Pot, Ya, karena dia baca bisa. Lenin. Oke. Kan Betul. kena juga dia, Kena walaupun juga. dia bukan Bener. itu. Jadi itu ilmu itu iya adanya di dalam semacam diskresi dari si peneliti di Peneliti, TNI kan betul. biasa aja. Ya. Ya. Tapi yang ajaib bagi saya adalah isu ini tiba-tiba ada momentum lagi tuh. Kok Sudah tiba-tiba selesai ada? padahal itu. Iya. Nah, tapi yang balik ke prinsipnya lagi, apakah seperti tadi kata Kang Ajat, pertanyaannya, apakah pengaruh itu bisa diturunkan? Pasti diturunkan. Kalau kata Pak Ponto, ya pasti ada residu-residu pengaruhnya dari keturunan-keturunan itu. Sepanjang pengalaman selalu. gitu. Iya. Sepanjang yang tes ya, yang tes, dekat-dekat. Ya. Tuh, Jadi oke, dulu iya mungkin, tapi sekarang efeknya Sekarang- apa misalnya? Kalau misalnya dianggap TNI itu berbahaya kalau ada orang yang marxistis tuh. Loh, perang sekarang itu bukan soal ideologis. Perang sekarang itu computer aided war. Pakai komputer. Jadi apa yang ditakutkan di situ sebetulnya? Kalau kita bayangkan misalnya kalau orang didoktrin dengan satu ideologi, memang dia bisa menang perang. Wong perang sekarang pakai komputer kok, komputer nggak kenal ideologi. Yeah. Jadi dari segi itu, ini udah waktunya udah beda gitu. Yeah. Jadi kadang-kala kita menganggap bahwa sesuatu itu harus berlangsung terus. Karena itu saya coba uji tadi. Kalau mau berlangsung terus, pakai aja undang-undang baru, kebiri semua supaya dia nggak beranak pinak. Kan ajaib kan. Karena Jadi pasti biarkan keturunan aja. itu Nah, karena ada itu pengaruh. yang diterangkan oleh Panglima itu, biarkan itu jadi semacam misteri di dalam TNI. Biasa aja. Dan kita nggak mau ngapain coba. Iya, Dan iya. sebenarnya di undang-undang TNI kan itu sangat jelas. Tidak ada larangan untuk anak Iya. siapa aja boleh mendaftar Ya. dari Pak Dubes kurang satu undang-undang itu. Apa? Undang-undang 34 2004. Ya. Pasal 28 ayat 1. Baik. Oke, Itu yang nggak tentang boleh, membolehkan betul anak itu. T. Yang nggak Siapa boleh saja adalah itu. kalau Panglima itu mengajukan semacam tesis untuk mengubah undang-undangnya, itu nggak boleh. Nah, itu dia. Yang boleh bikin itu adalah sipil yang mesti Ini ngatur perpang aja undang-undang. kan, peraturan Panglima. Ini peraturan kan, itu kan. Panglima, Oke. nanti diuji. Saya mau peraturan- kembali ke Yang Mulia Duta Besar, Pak. Yang Mulia, tadi kata Pak Ponto bahwa sebenarnya dosa turunan itu ada lah kurang lebih seperti Iya. itu gitu. Ya sejauh pengalaman. Sejauh pengalaman. Anda jangan ada-ada Iya, aja. kan Pak Ponto, Iya, kan? kan? Jadi sejauh Nah, pengalaman. Itu kalau bikin dosa sih terlalu Iya. ekstrim ya. Iya. Ini kan Pengaruh. namanya Apa bahasa yang pengaruh. manis? Pengaruh Dalam ideologis. Dalam pengaruh. Ya, pengaruh Karena ideologis. begini, kita harus lihat ya. TNI ini 6 jenderalnya loh mati. Iya. 6 jenderal dibunuh. Jadi Salah satunya bagaimana ayahandanya Yang Mulia. bagaimana psikologi ini anak-anak
di dalam. Jadi kita jangan terlalu menyamakan bagaimana pemikiran orang sipil dengan yang di Oke, dalam. ya. Jadi betapa rigid itu. Dan dia jangan boleh banyak mikirnya ini aja udah selesai. Kelamaan kalau mikir. Gimana yang mulia melihatnya? Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengadili pikiran seseorang? Bagaimana kita bisa mengadili pikiran seseorang tentang rencana dia untuk berbuat jahat di masa depan yang dia belum perbuat dan tidak bisa dibuktikan. Seseorang hanya bisa dikatakan untuk melanggar undang-undang apabila memang dia sudah melakukan pelanggaran itu ya dengan apa aturan-aturan pengadilan paling tidak 2 alat bukti dan seterusnya. Tetapi sebelum dia terbukti, oleh karena itu undang-undang itu harus dirumuskan secara konkret untuk bisa diukur. Nah, mengukur pikiran seseorang itu sangat abstrak dan itu tidak bisa. Apalagi orang itu belum melakukan apa-apa tindakan konkret yang bisa dikatakan melanggar pernyataan-pernyataan konkret yang tercantum dalam undang-undang seperti yang tadi saya sampaikan. Di dalam undang-undang kejahatan terhadap keamanan negara itu konkret, itu sudah ya kalau dia memang sudah sampai bisa dibuktikan dan diukur melaksanakan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan, maka dia memang bisa kita katakan ada keterpengaruhan. Tetapi sebelum ada dan itu hanya ada pada pikiran, bagaimana kita bisa untuk mengadili pikiran seseorang. Oke, silakan Bang Mustafa mainkan. Baik, saya percaya kok keterangan Bapak-Bapak, Pak Ponto ya, Pak Dubes, apalagi Kakak Rocky. Jadi kalau secara tekstual memang tidak ada larangan untuk masuk TNI dari kalangan anak cucu PKI sampai cicit segala, memang nggak ada. Dan itu menjadi heboh itu karena apa coba? Karena kebiasaan Panglima sejak jadi Kepala Staf TNI ke-32 lalu itu adalah hobi medsos. Rapat-rapat di dalam, internal, di keluarga, kegiatan-kegiatan TNI yang seharusnya tertutup menjadi terbuka. Seandainya ini hanya di dalam rumah, nggak akan heboh kok. Kayak halnya orang khotbah di masjid, kalau tidak dikeluarkan melalui media sosial nggak akan rame. Karena itu kebutuhan internal sebenarnya. Ya kan, yang pertama itu. Kalau seandainya tidak narsis di media sosial, itu nggak akan heboh. Memang sejak kapan dilarang anak PKI masuk TNI? Persoalannya adalah, ini saya ceritakan nih, yang lebih tertib itu mohon maaf nih ya, ini polisi. Saya ketika masuk menjadi staf ahli DPR itu ada tes ya untuk mengambil SKCK itu 10 tahun lalu itu ditanya yang sangat spesifik. Kamu lahir tahun berapa? Saya jawab tahun 72. Ditanya lagi tahun 65 kamu ikut organisasi apa? Ini kan sebenarnya agak mohon maaf ya. Agak on ya pertanyaan itu. Iya itu. Saya lahir tahun 72 ditanya kalau organisasi saya tahun 65 ya nggak nyambung sebenarnya. Tapi saya tanya loh kok ditanyakan mundur? Ini prosedur Mas katanya gitu. Nah sudah saya jawab nggak mungkin nggak masuk akal. Robot. Tetapi pertanyaan kedua adalah orang tuamu ikut organisasi apa tahun itu? Coba. Jadi saya nggak mungkin ikut, tapi orang tua saya ditanya. Nah, kan saya kalau waktu jurnalis saya tanya aja, sebenarnya ini apa sih? Ya pokoknya PKI nggak boleh masuk menjadi staf ahli. Terus saya tanya loh, Mbak Ripka Ciptaning itu sudah masuk berapa tahun di DPR? Apa ditanya? Soal pertanyaan tahun 65 orang tuanya ikut organisasi apa? Apa nggak ditanya? Kok bisa masuk? Saya dengan semua staf ditanya seperti itu. Jadi sebenarnya ini mohon maaf basa-basi antara pendaftaran dan masuk itu hanya diksi sebenarnya. Jadi hanya pendaftaran yang boleh, tapi saya kira pertanyaan Pak Alexander, Mas Saretpal tadi, Mas Alexander betul, coba sebutkan 10 aja orang anggota TNI yang dari anak cucu PKI yang diakui, oh saya anak cucu PKI jadi TNI. Saya yakin nggak ada yang mau jawab dan nggak ada memang. Kalau memang betul ya. Nah, tapi ini sulit pertanyaan ini. Itu yang pertama soal medsos dan konsistensi. Yang kedua, ini kan soal tadi ditanyakan dosa turunan dan apa bisa menurun. Pengaruh itu bisa menurun. Apakah terpengaruhan ya? Jadi gini, maksudnya gini. Saya punya teman nih, ya teman polisi dari Amerika. Itu dalam sebuah diskusi itu bercerita kalau seorang teroris itu hanya ditangkap, itu perbuatannya nggak berhenti.
pembunuh ditangkap, nggak berhenti perbuatannya, Oke. karena dia kan terus melakukan itu, mungkin menurunkan ke teman-temannya, ke anaknya dan seterusnya, karena itu diuntungkan dari itu, maka ditembak mati itu untuk menghentikan perbuatannya karena dia menempel. Jadi kalau betul mengukur ideologi sangat susah. Maka di Polsek itu yang saya ikutin SKCK itu 10 tahun lalu, ditanya ukurannya gampang, kalau kamu 65 ikut PKI atau orang tua ikut PKI, kamu nggak bisa masuk jadi PNS atau ASN. Begitu gampang ukurannya. Tapi kalau di TNI ini mohon maaf sekali kok rumit sekali gitu. Seolah-olah itu diterima, daftar boleh, tapi yang masuk nggak ada sebenarnya. Menurut Anda gestur Panglima TNI itu memang hanya terbatas dilokalisir seperti kata Pak Ponto tadi, boleh mendaftar, boleh mengikuti tes, atau memang secara prinsipil beliau sudah rekonsiliatif gitu? Oh boleh aja kita terima menjadi anggota TNI. Yang Anda baca apa dari itu tadi, Bang Mustafa? Ini Pak Andika ini sudah berpengalaman di layar kaca, layar apa laptop itu? Layar laptop ya, sudah di layar medsos itu sudah sangat ahli sekali. Ada timnya, bahkan timnya itu sendiri sudah memiliki gimmick sendiri sebelum Pak Andika ngomong apa itu. Sudah ada preambulnya itu, openingnya adalah staff-staff yang membawa kamera, apa. Jadi rapat itu bukan dadaan. Tidak mungkin rapat itu spontan, yuk rapat yuk, kok tiba-tiba ada yang candid bawa kamera, tidak mungkin, itu semua disiapin semua. Jadi istilah boleh daftar, nggak ada aturan yang melarang, itu sudah disiapkan sebelumnya, dan itu menimbulkan persepsi begini. Nggak usah ngomong gesturnya, itu karena sudah disiapin. Persepsi publik di media sosial, ini politis jadinya. Kenapa? Seolah-olah ini terkait dengan masa depan politik beliau. Kan ini tinggal berapa bulan lagi beliau pensiun kan. Jadi kemudian akan muncul begini. Ini saya tangkap saya di media sosial nih. Ini kalau ngumpulin suara, yang lain itu ceruknya sudah habis kecuali ceruk anak cucu PKI. Ini muncul di media sosial. Jadi kecurigaan publik atas rekaman yang kemarin itu menjadi kemana-mana. Nggak usah ngomong gestur karena itu disiapin, jadi gestur bisa diatur dengan kamera dan sebagainya. Nggak, ini ya, nawaitu ketulusannya memang hanya untuk itu daftar atau memang dia menginginkan hal yang lebih progresif dari itu? Nah, saya kira ini hanya pendaftaran aja, nggak akan masuk. Saya jamin jadi gimmick aja mendaftar, ya? tapi nggak akan sampai masuk. Oke, Pertanyaannya satu lagi, Bang Mustafa. Kalau Panglima pensiun, akun YouTube-nya gimana tuh ya? beruntung sekali Panglima TNI setelah ini. Mas, ini betul nih. Ini mungkin tanda petik penyakit di TNI regenerasinya. Kalau dari Panglima lampau dengan Panglima sekarang, cara mereka mentransformasi style, mentransformasi manajemen itu bagaimana? Karena apa? Pak Gatot baru kapan lengsernya, udah berubah sekarang. Kemudian Pak Menhan yang lama, ya Pak Riam Kudu, coba nanti tanya ke Pak Prabowo, sama nggak pendapatnya? Jadi maksudnya transfer knowledge ini loh, yang apakah caranya seperti apa yang belum ditanyakan ini? Apakah sebenarnya secara prinsip nih, lagi-lagi nih, lu belum jawab secara jelas, atau mungkin Anda jangan lu bukan gua aja yang nggak ngerti kali Kalau sama Pak Rocky, dia kan nggak bisa dijawab yang secara mulia Pak prinsip. Rocky. Karena setiap orang punya yang disebut inner core dia tuh, inti dari batin dia tuh. Mungkin dia menganggap bahwa ya itu komunisme itu baik tuh. Tapi dalam pergaulan sehari-hari dia nggak lihat potensi untuk menghasilkan negara komunis. Bahkan kan komunisme udah nggak ada pusatnya hari ini kan. Yang ada adalah Cina. Cina bukan komunis lagi itu, ekonomi yang udah kapitalis. Yang penting kan ekonomi soalnya. Ya. Partai Buruh Inggris misalnya, mungkin 20 tahun lalu waktu dipimpin oleh Miliband, dia ubah ideologi perjuangan kelasnya menjadi perjuangan parlementer. Partai Buruh itu partai komunis di Inggris. Dasarnya adalah class struggle. Pendidikannya betul-betul Marxisme, Leninisme. Dan akhirnya orang Inggris menganggap susah memperjuangkan sosialisme atau yang kita sebut welfare state itu kalau masih berantem di jalan dengan analisa perjuangan class struggle. Mending lakukan force of the better argument di parlemen itu. Jadi berubah, anggaran dasar Partai Buruh itu berubah tuh. Jadi bayangkan misalnya udah bertahun-tahun itu peristiwa berlangsung 65, kita masih seolah punya ingatan yang sama itu. Ini kan agak paranoid kan. Coba survei milenial, mana ada yang tahu siapa itu Aidit, siapa segala macam itu kan. Orang nggak peduli lagi itu. Nah kita mau coba terangkan bahwa ideologi itu memang mengandung kemewahan psikologi. Jadi dia bangga kalau pernah punya semacam ideologi. Coba tanya orang Indonesia sekarang. Berapa orang yang tahu siapa itu Theodor Herzl? Atau Benjamin Zeev namanya itu. Orang yang jadi bapak pendiri negara Yahudi modern.
Dia bahkan jurnalis itu awalnya kan. Dia seorang jurnalis yang kemudian punya ide untuk bikin negara Yahudi. Dia bikin pamflet kecil, judulnya ya negara Yahudi judulnya apa? Apa namanya bahasa Jermannya der Stati, ya gitulah. Dan itu dalam 1 minggu itu orang bergembira karena ada suasana untuk pulang kampung ke bikin negara Yahudi kan. Jadi sampai sekarang mungkin banyak orang yang menganggap kok Herzl itu bisa ya punya ide semacam itu. Nah sekarang negara komunis idenya apa? Gimana contohnya? Nggak ada contoh negara komunis di dunia. Oh, jadi kalau ada seperti kata Bang Tova tadi, ini ada kepercayaan juga komunisme ini akan bangkit kembali di era modern. Bisa, karena tadi ketakutan itu memang menimbulkan semacam trauma. Tetapi fakta sosiologinya nggak bisa. Kapan komunisme bangkit? Kalau ada kesenjangan sosial. Ada komunisme nggak sekarang? Ada. Kenapa? Ada disparitas. Siapa yang bikin disparitas? Presiden Jokowi yang bikin disparitas. Jadi Presiden Jokowi akan bangkitkan disparitas. Itu yang terjadi kan? Di mana ada disparitas, di situ ada potensi kebangkitan komunis. Teorinya begitu. Saya ajarin itu bertahun-tahun. Jadi jangan mau sebantai-bantai. Tapi Pak Rocky kan Emang begitu di sini. bahkan PKI pun menjadi salah satu partai adalah partai komunis tertua di Asia ketika itu dan tanpa ada poros juga kan. Iya dan kalah kan bersaing secara politik dengan tentara dia kalah kok. Partai terbesar, partai kedua terbesar India tuh. Jadi kita mau tahu bagaimana satu partai itu dilumpuhkan hanya oleh yang TNI yang nggak sebanyak anggota partainya. partai. Ya tentu keterangannya adalah di belakang itu ada tadi background perang dingin, ada sponsor Amerika segala macam. Jadi sekali lagi ini peristiwa yang melibatkan banyak variabel tuh. Konteksnya agak berbeda sama Vietnam misalnya. Nah kita pisahkan lagi, itu peristiwa itu diteliti secara historis oleh ahli sejarah, oleh dosen segala macam. Tapi ada peristiwa konkret hari ini yang menyebabkan Jenderal Andika itu dianggap sebagai komunis. Nah itu yang gilanya tuh kan. Jadi batasnya dilampaui Artinya kalau Jenderal Andika itu komunis, alat ukurnya yang kata Pak Ponto tadi itu dulu salah dong. Dia bisa masuk kan. Jadi berlebihan sebetulnya tuh. Oke. Itu tentu kita jangan bahas itu. Oke. Kita bahas itu nanti kita terpancing untuk siapa sih calon presiden berikutnya. Nah, itu nanti giliran Henry Satrio. Henry Satrio punya pendapat itu. Ada tanggapan Pak Ponto dulu sebelum kita lempar ke Henry Satrio, Pak Ponto? Sudah cocok kan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ini siapa yang nggak mau berbeda nih? Iya kan? Jadi udah pas. Pak Andika bisa mendapatkan berkah gula-gula elektoral nggak dari kontroversi dan perbincangan ini nih? Atau sudah tercapture belum dari survei-survei yang Anda dan kawan-kawan Anda bikin itu? Enggak, timingnya yang salah sih, Bu. Jadi kalau sekarang kita pakai teori ya, misalnya public choice theory. Sekarang ini bukan memperbincangkan tentang figur-figur siapa calon presidennya, tapi memperbincangkan tentang bagaimana minyak goreng dan solar itu tadi yang gue bilang. Jadi timing masuknya kalau untuk elektoral itu berbeda. Jadi kalau dari tadi Bang Rocky bilang momentum yang itu juga judul buku saya tuh Bang Rocky. Iya. Ada aja kawan nih. itu momentumnya belum tepat. Jadi kalau untuk menyampaikan itu sambil lalu aja. Kenapa saya bilang sambil lalu? Ini yang membahas serius ini baru Detikcom dan ini luar biasa dibahas secara serius sampai ada His Excellency juga bicara. Total politik. Jadi maksud gue, iya total politik juga. Jadi maksud gue ini ya akhirnya jadi sambil lalu aja. Pak Andika akhirnya dan gini, ini ada masukan juga menurut gue buat Panglima. Jangan biasakan bicara sepotong terus nganggap rakyat ngerti gitu. Jadi dia harus jelaskan juga tuh alasannya kenapa dia mengatakan harus spesifik hal seperti itu bahwa keturunan PKI boleh masuk TNI. Dia mesti jelaskan juga tuh dari hilir ke hulu. Jadi nggak bisa tuh orang Indonesia cuma disampaikan sepotong, udah selesai. Nah presiden aja hari ini bilang jangan sampai bisa, ada yang ngomong penundaan dan lain-lain itu udah. Jadi kemana-mana gitu, apalagi kan Panglima gitu. Jadi gue kebanyakan jadi nih ya. Mestinya sih dia lebih eksploratif lagi dalam menjelaskan apa yang dia maksud itu gitu.
Nah sekarang sih, gue hampir yakin dia nggak dapat apa-apa sebetulnya selain diperbincangkan oleh Bang Rocky dan beberapa isu yang profan ya. Jadi akhirnya kayak hands up mikirinnya kan, wah ini ada pengalihan isu penundaan pemilu nih gitu ya. Mungkin yang lain juga berpikiran seperti itu. Ya, kalau Kenapa? Karena sepotong aja, Bud. Sepotong doang disampaikan, dia nggak menjelaskan maksud. Memang dan sengaja tujuannya. supaya diperbincangkan sama Iya, orang-orang tapi kan gini juga, kalau pemilu mau ditunda dan ini pengalihan isu, ngapain beliau kampanye? Ya kan Siapa? ditunda. Beliau ini siapa? Panglima. Ada nuduh nih. Iya kan? Dia nggak kampanye. Bud. Anda menuduh nih, Anda menuduh Panglima Oh iya, loh. iya bukan. Jenderal bintang 4 nih, ada ini merahnya. Ampun, Jenderal.